Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, like, share, dan komen. Hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran 1, dengan membaca siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. 2. Setelah membaca, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. 3. Dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. 4. Setelah pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Ayo kita mulai belajar. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencak silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Ayo membaca. Buka buku siswa tema 4 globalisasi halaman 25. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaat sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai (PLTA), panas bumi (PLTU), aliran angin (PLTA), dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTEP) yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah?
Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Diskusikan bersama teman untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik, contohnya minyak. Minyak dimanfaatkan untuk bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga diesel PLTD dan banyak ditemukan di Indonesia. Hidroelektrik. Mungkin kita lebih mengenal ini sebagai energi bendungan. Jadi bendungan itu nantinya yang memutar turbin dan merupakan energi yang tidak terbatas dan memanfaatkan energi air untuk mendapatkan sumber listrik. Energi pasang surut. Energi ini dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya energi listrik. Ini adalah salah satu energi yang terbarukan dan relatif lebih mudah diprediksi daripada energi surya dan energi angin. Batu bara. Batu bara bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Sangat mudah ditemukan tetapi mempunyai kekurangan, membutuhkan biaya yang besar untuk mengolah batu bara dan pembakarannya menimbulkan asap yang menyebabkan polusi udara. Panas bumi. Panas bumi juga bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik. Kelebihan dari panas bumi adalah tidak mudah pernah habis. Hal ini membedakan dengan minyak dan batu bara. Namun sayangnya tidak banyak tempat yang bisa dibangun untuk menghasilkan energi dari sumber ini. Sumber energi angin. Sumber ini sama sekali tidak membutuhkan bahan bakar karena berasal dari angin. Jadi kecepatan angin menentukan seberapa daya yang dihasilkan. Untuk menggunakan pembangkit ini memerlukan angin yang kencang agar bisa tercipta energi yang besar pula. Tenaga surya. Wow, energi yang tak terbatas ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja perlu biaya yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatannya. Sutet pada sistem transmisi energi listrik berfungsi mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah. Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini. Saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan hasil diskusi, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Nah, bagaimana hasil diskusi kalian? Paragraf 1, topik masalah, peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf 2, deret penjelas. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk
untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Paragraf 3, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Ini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Nikola Tesla. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang, coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Perhatikan contoh pengerjaannya berikut ini. Pada PLTA, air sungai waduk masuk melewati pintu yang diatur katup pengaman menuju tangki pengaman tekanan. Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pesat menuju ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Karena tekanan air tersebut, turbin akan bergerak sehingga generator menghasilkan listrik. Listrik dari PLTA kemudian dinaikkan oleh transformator lalu mengalir menuju sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini, listrik disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Tegangan ini kemudian disalurkan menuju ke rumah-rumah warga. Nah, Ananda, ayo renungkan. Sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari?
Ananda yang hebat, pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun. Rajin cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang seperti sayur dan buah, rajin olahraga dan istirahat cukup. Hati-hati kontak dengan hewan. Jangan konsumsi daging yang tidak dimasak. Jika batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.